Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firman Setiawan SHI MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, dan yang saya hormati semua teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu utility dan perilaku konsumen 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Hosi Arwina Saharani selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi saat ini. Dan perkenalkan kelompok 5, yaitu yang pertama saya sendiri, dan yang kedua Hikmatus Sa'diyah, yang ketiga Ahmad Wildan Zakaria, yang keempat Firda Alfira, dan yang kelima atau yang terakhir Laurencia Hani. Baik, dipersilahkan kepada pemateri untuk membacakan materinya. Materi pertama yang akan dibahas yaitu pengertian utility dan perilaku konsumen. Yang pertama, pengertian utility. Dalam teori ekonomi, kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang disebut nilai guna, atau dengan kata lain utility. Utilitas atau utility adalah manfaat yang diperoleh oleh seseorang konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang, atau ukuran tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen saat mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Utility adalah rasa kesenangan atau kepuasan yang timbul karena konsumsi. Jika kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggi pula nilai gunanya atau utility-nya. Utility yang muncul karena mengkonsumsi suatu barang tergantung pada selera individu yang merupakan perilaku Anda dan preferensi Anda terhadap berbagai barang dan jasa, atau merupakan kesukaan atau ketidaksukaan dalam konsumsi. Ekonom tidak dapat banyak bercerita tentang adanya selera atau mengapa selera berbeda-beda antar manusia, antar rumah tangga, antar daerah, dan antar negara. Ekonom asumsikan bahwa selera sebagai sesuatu yang ada begitu saja dan relatif stabil, sehingga setiap individual tidak dalam keadaan yang berubah secara terus-menerus. Dari paparan utilitas tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa utilitas adalah kepuasan atau nilai guna yang dirasakan konsumen setelah mengkonsumsi barang atau jasa. Utilitas bersifat abstrak dan subjektif, yang dimana setiap individu memiliki selera yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen disebut juga tingkah laku konsumen atau tindakan konsumen. Dengan kata lain, dalam bahasa Inggrisnya consumer's behavior. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan, keinginan. Pemahaman mengenai perilaku konsumen sangat penting dalam pemasaran. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, psikologis, sosiologis, dan antropologis. Teori perilaku konsumen mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Teori perilaku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal, dan yang kedua, pendekatan nilai guna ordinal. Dalam pendekatan nilai guna kardinal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Sedangkan dalam pendekatan nilai guna ordinal, manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak dikuantifikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Laurencia Hani.
NIM 210 721 100 213. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan kuantitas utility. Sebelum teori nilai guna dikembangkan, ahli-ahli ekonomi menjadi kesulitan di dalam menerangkan perbedaan yang mencolok antara harga air dan harga berlian. Air merupakan barang yang sangat berharga bagi manusia, tetapi harganya sangat murah, sedangkan berlian bukanlah benda yang sangat penting dalam kehidupan manusia, namun harganya jauh lebih mahal daripada air. Apa yang menyebabkan kedua hal tersebut? Yaitu mengapa harga barang yang vital tersebut sangat murah sedangkan barang yang tidak terlalu banyak gunanya itu sangat mahal. Alasannya yang pertama adalah disadari oleh ahli-ahli ekonomi, yaitu perbedaan dalam biaya produksi. Air merupakan benda yang mudah didapat di berbagai tempat sehingga untuk memperolehnya tidak perlu biaya yang terlalu besar. Sedangkan akan tetapi untuk berlian, sebab ia merupakan barang yang sangat sukar untuk diperoleh dan biaya untuk memproduksinya sangat tinggi. Alasan di atas tidaklah sepenuhnya benar. Bukan berlian saja yang biaya untuk memproduksinya tinggi. Demikian juga batu dari bulan. Misalnya, bukankah suatu benda yang mudah diperoleh dan biaya untuk memperolehnya sangat mahal, akan tetapi sekiranya batu bulan tersebut di pasar raya bukanlah suatu benda yang mudah diperoleh dan biaya untuk memperolehnya sangat mahal. Maka alasan barang tersebut sangat mahal atau langka yaitu untuk menerangkan harga yang mencolok di antara air dan berlian. Teori nilai guna memberikan penjelasan yang lebih tepat mengenai sebabnya tersebut. Perbedaan yang sangat nyata disebabkan oleh nominal. Mereka yang sangat mudah diperoleh hingga pada tingkat di mana nilai guna marginal air sangat murah, sedangkan nilai guna marginal berlian cukup tinggi atau tinggi. Tes dapat diukur dengan angka titik penggunaan bilangan. Untuk utilitas memungkinkan kita secara lebih spesifik mengukur utilitas yang satuan utilitas lebih luas seperti esensi, getaran, atau kecepatan. Seperti misalnya mendapat jumlah sensasi karena mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Namun demikian, nilai kuantitas utility tidak bisa dibandingkan antar konsumen. Hal ini karena manfaat dari mengkonsumsi suatu barang dan jasa terukur secara subjektif. Jadi setiap barang dan jasa memiliki nilai guna yang berbeda tergantung pada persepsi konsumen. Karena kepuasan yang dimiliki oleh seseorang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka masing-masing kan ya. Karena dalam teori putusan konsumen tidak dapat dikuantitatifkan, hanya dapat dibandingkan sebagaimana kita menilai kecantikan atau kepandaian seseorang. Materi selanjutnya yaitu hukum pertambahan manfaat yang semakin berkurang. Nilai guna dibedakan menjadi dua pengertian, yakni nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat, dan pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Contohnya yaitu ketika seseorang mengkonsumsi 4 gelas air, maka yang dimaksud utility nilai guna total adalah kepuasan yang didapatkan dari mengkonsumsi 4 gelas air tersebut. Sedangkan utility marginal adalah kepuasan yang didapatkan oleh konsumen pada setiap gelas air yang dikonsumsi. Hukum utility marginal yang menurun menyatakan bahwa semakin banyak barang yang dikonsumsi oleh individu per periode waktu, maka utility marginal yang diterima akan semakin menurun. Sebagai contoh, utility marginal yang diperoleh dari setiap tambahan gelas air mengalami penurunan dengan semakin banyaknya air yang dikonsumsi. Anda sangat menikmati gelas pertama,
Tetapi setiap tambahan gelas memberikan utilitas marginal yang semakin berkurang. Jika Anda semakin meminum gelas kelima, Anda mungkin tidak menikmatinya sama sekali. Utility marginal dari gelas kelima mungkin saja negatif. Pada awalnya, penambahan konsumsi suatu barang maupun jasa akan memberi tambahan utilitas yang besar. Akan tetapi, semakin lama pertambahan itu bukan saja semakin menurun, bahkan menjadi negatif. Good sudah menjadi bad sebagai hukum pertambahan manfaat yang semakin menurun. Pertambahan manfaat yang semakin menurun disebut juga sebagai hukum Gosen, yaitu semakin banyak suatu barang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan atau marginal utility yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsikan akan menurun. Utility marginal yang menurun adalah ciri dari semua konsumsi. Hanya saja setiap kegiatan mengkonsumsi memiliki sifat penurunan utility yang berbeda. Ada yang penurunannya cepat dan ada juga penurunannya yang lambat. Dari paparan di atas mengenai hukum pertambahan manfaat yang semakin berkurang, dapat disimpulkan bahwa konsumen berusaha menikmati barang atau jasa yang dimiliki sepuas-puasnya. Setelah kepuasan dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa berlangsung terus-menerus sampai titik tertentu, akhirnya kepuasan itu akan sampai pada tingkat kejenuhan. Kepuasan maksimum konsumsi satu jenis barang. Setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya. Jika yang dikonsumsi satu barang saja, tidak malu untuk menentukan pada tingkat mana nilai guna dari memperoleh dan menikmati barang itu akan mencapai tingkat maksimum. Namun, apabila yang digunakan adalah bermacam-macam jenis cara untuk menentukan corak konsumsi barang-barang yang akan menciptakan nilai guna yang maksimum menjadi lebih rumit. Kerumitan diakibatkan adanya perbedaan harga dari masing-masing barang. Cara memaksimumkan nilai guna. Suatu kerumitan yang muncul untuk menentukan susunan atau komposisi dan jumlah barang yang akan mendatangkan nilai guna yang maksimum berasal dari perbedaan harga-harga berbagai barang. Jika harga setiap barang adalah bersamaan, nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya. Syarat memaksimumkan nilai guna. Syarat memaksimumkan nilai guna adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang harus memberikan nilai guna yang sama besarnya. Misalkan seorang melakukan pembelian dan konsumsi atas dua macam barang, yaitu makanan dan pakaian, yang harganya berturut-turut adalah Rp5.000 dan Rp50.000. Misalkan tambahan satu unit makanan akan memberikan nilai guna kardinal sebanyak 5, dan tambahan satu unit pakaian mempunyai tambahan nilai guna kardinal sebanyak 50. Andai kata orang tersebut memiliki uang Rp50.000, dengan uang tersebut ia dapat membeli 10 unit tambahan makanan. Maka jumlah nilai guna marginalnya adalah 10 kali 5 sama dengan 50. Apabila uang itu digunakan untuk membeli pakaian, yang diperoleh hanya satu unit dan nilai guna marginal dari satu unit tambahan pakaian ini adalah 50. Teori nilai guna atau utility dan teori permintaan. 1. Teori nilai guna atau utility. Teori nilai guna atau utility yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dari mengonsumsi barang-barang. Jika kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi nilai guna atau utility-nya. Jika semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka utility-nya semakin rendah pula. Dan ada dua bagian. 1. Nilai guna total atau total utility. Jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dan mengonsumsikan sejumlah barang tertentu. 2. Nilai guna marginal atau marginal utility. Pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan penggunaan suatu unit barang tertentu. Hipotesis utama teori nilai guna. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurut menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan
diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi lebih sedikit apabila orang tersebut harus menambah konsumsinya atau barang tersebut. 2. Teori permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan pada periode tertentu. Dalam kehidupan kita selalu dihadapkan pada masalah permintaan. Permintaan seseorang atau suatu masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak 5 faktor, yaitu 1. Harga barang itu sendiri. 2. Pendapatan rumah tangga. 3. Harga barang lain yang berkaitan. 4. Selera konsumen. 5. Ramalan ekonomi di mana yang akan datang. Surplus konsumen yaitu kelebihan atau perbedaan antara kepuasan total atau total utility yang dinikmati konsumen dan mengonsumsikan sejumlah barang tertentu dengan pengorbanan totalnya untuk memperoleh atau mengonsumsikan jumlah barang tertentu. Surplus konsumen merupakan aplikasi penting dalam ilmu ekonomi. Apabila dijumlahkan dari banyak individu, maka surplus konsumen pada dasarnya mengukur jumlah manfaat yang diperoleh konsumen dengan membeli barang di pasar. Apabila kita mengombinasikan antara surplus konsumen dan laba yang diperoleh produsen, maka kita dapat melakukan evaluasi baik biaya maupun keuntungan, dan tidak hanya untuk pasar alternatif, tetapi juga untuk kepentingan kebijakan publik yang mengubah perilaku konsumen dan produsen dalam pasar tersebut.